Halo, siapakah yang belum melakukan pelaporan SPT tahunan untuk tahun ini? Bagi yang belum, ayo sama-sama kita melakukan pengisian SPT untuk tahun 2022. Pertama-tama kita akan memasuki DJP online. Setelah itu kita akan menemukan tampilan seperti ini. Dan kita harus menyiapkan kartu NPWP kita. Tampilannya seperti ini. Setelah kita menemukan tampilan seperti ini, maka kita wajib mengisi nomor pokok wajib pajak yang kita miliki, atau bisa kita singkat dengan NPWP. Di sini saya akan melakukan pengisian nomor pokok wajib pajak yang saya miliki. Setelah itu kita akan mengisi kata sandi. Biasanya kata sandi ini kata sandi yang biasa kita gunakan pada Gmail yang tersambung dengan DJP online. Setelah itu kita akan memasuki kode atau mengisi kode keamanan. Setelah itu kita login. Bagi teman-teman yang lupa kata sandi, saya berharap menyiapkan e-finnya. Untuk tutorial lupa kata sandi saya akan membuat pada video berikutnya. Di sini kita akan login lagi. Mohon maaf, jaringan di tempat saya sangat tidak mendukung karena saya tinggalnya di tempat yang sangat terpencil. Setelah kita login, kita akan menemukan tampilan seperti ini. Di sini kita akan klik lapor. Kita akan menemukan tampilan seperti ini. Di sini ada dua form. Satu form dengan cara di-download atau diunduh. Setelah itu diupload kembali. Dan juga ada form untuk pengisian langsung di web. Baiklah, karena kita melakukan pengisian langsung di web, maka kita akan mengklik di e-filing. Di sini setelah kita klik e-filing, kita akan menemukan tampilan seperti ini. Di sini tampilannya akan menunjukkan riwayat SPT yang telah kita lakukan selama beberapa tahun yang lalu. Di sini saya sudah melakukan pelaporan selama 5 kali, berarti saya sudah melakukan pelaporan SPT selama 5 tahun berturut-turut. Baiklah, kita akan klik buat SPT. Setelah itu kita disodorkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Saya di sini menjawab tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban berpajak terpisah, MT atau pisah harta, PH? Saya jawab tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Maka di sini ada dua pilihan, ya atau tidak. Karena penghasilan saya di bawah 60 juta, maka saya akan menjawab iya. Nah, setelah saya menjawab iya, akan muncul SPT 1770 SS. Nah, jika teman-teman yang penghasilannya di atas 60 juta, dia akan tampil menu ataupun formulir 1770S. Di situ beda formnya, tapi karena saya di bawah 60 juta, maka saya akan melakukan pengisian SPT 1770 SS. Baiklah, setelah itu kita klik di situ. Tuh 770, kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Di sini ada pilih tahun pajak 2021. Di sini ada pilihan normal dan pembetulan jika kita melakukan pembetulan atau perbaikan. Di sini saya akan klik 2021 dan normal karena pertama. Setelah itu klik lanjut, maka kita akan menemukan pertanyaan seperti ini. Nah, untuk seperti ini kita harus menyediakan kertas bukti pemotongan yang sudah disiapkan oleh bendahara. Biasanya setiap tahun untuk teman-teman PNS akan disiapkan oleh bendahara. Nah, di sini kita akan menjawab ataupun mengisi sesuai dengan form yang telah
diserahkan oleh bendahara pada kita. Di sini kita akan mengisi penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Di sini penghasilan saya kurang lebih segitu, maka saya akan mengisi seperti itu, 53 juta sekian. Setelah itu akan melakukan pengurangan. Di sini ada pemotongan, maka kita akan mengisi seperti itu. Setelah itu penghasilan tidak kena pajak. Di sini biasanya di form yang diserahkan oleh bendahara itu akan ada K1, K2 ataupun K. Di situ adalah statusnya, apakah kita kawin itu berarti K, dan kalau kita di situ tulisnya status K2 berarti kita kawin dengan 2 tanggungan. Karena di situ saya punya K2 berarti saya kawin dengan status 2 tanggungan, 1 istri 1 anak. Nah, kita harus cocokkan dulu angka-angkanya biar kurang bayarnya berubah jadi nihil. Nah, di sini setelah saya masukkan itu, dia berubah menjadi nihil. Setelah itu kita akan melihat semuanya. Setelah nihil berarti kita laporan SPT kita baik-baik aja. Kalau jika di situ ada statusnya kurang bayar atau lebih bayar, nah itu harus kita cross check lagi bagus-bagus, siapa tahu ada salah hitung di bendaharanya. Baiklah, selanjutnya kita akan ke tampilan berikutnya. Di sini kita akan melihat penghasilan yang dikenakan PPh final dan dikecualikan oleh objek pajak. Di sini itu penghasilan yang di luar dari, bagi PNS itu di luar pajak penghasilan jika kita punya penghasilan lain daripada itu. Kita akan masuk ke form berikutnya, tapi sebelumnya itu kita akan klik dulu berikutnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke form yang kedua, dasar pengenaan pajak penghasilan bruto dan penghasilan final. Jika Bapak Ibu tidak punya penghasilan lain dari penghasilan gaji pokok itu, maka kita diisikan saja 0 di situ. Pajak penghasilan final terutang. Nah, jika punya utang atau pajak lainnya silakan, atau pajak-pajak sebelumnya diisi, jika tidak dikosongkan saja. Penghasilan dikecualikan dari objek pajak. Nah, kalau memang di situ tidak ada juga ataupun nihil, ya sudah dikosongin aja, dinolkan saja. Setelah itu kita akan ke form berikutnya. Di situ ada form C, daftar harta dan kewajiban. Nah, untuk data harta dan kewajiban di sini saya kosongkan saja, karena untuk harta di tahun 2021 tidak ada penambahan. Jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada tahun pajak berarti itu tahun 2021. Jika punya utang di bank silakan isi, kalau tidak dikosongkan saja. Terus yang terakhir, pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat bla 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 bla. Jika setuju centang setuju. Di situ kita akan kirim. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini jika sudah lengkap semua, maka akan, jika sudah tidak ada nihil lagi, berarti di sini catatannya lengkap. Setelah itu kita klik untuk meminta kode verifikasi. Di situ ada 2 pilihan, melalui email atau SMS. Saya akan melakukan melalui email. Nah, setelah itu kita akan ngecek, karena tadi saya menggunakan nomor HP, berarti di situ akan dikirim kode verifikasi melalui nomor HP.
Setelah itu masukkan kode verifikasinya. Jika sudah, maka kita akan kirim SPT. Jika sudah kirim, maka akan muncul seperti ini. Ternyata saya tidak perlu melaporkan, tapi karena kita sudah wajib dan itu harus dilakukan pelaporan setiap tahun, maka saya tetap melakukan pelaporan. Sini ada pertanyaan apakah Anda puas atau tidak. Setelah itu kita akan cek di emailnya dan muncul seperti ini. Jika teman-teman sudah mendapatkan notifikasi seperti ini, berarti tugas Anda sudah selesai. Sekian dan terima kasih.